Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Ramdhani, tentunya hanya di tutorial.id. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi tutorial mengenai cara mengetik menggunakan suara. Apakah bisa mengetik menggunakan suara? Tentunya bisa. Selama ini mungkin kita disibukkan dengan kerjaan ataupun tugas sekolah, tugas kuliah yang harus diketik. Cara ini mungkin menjadi salah satu solusi terbaik. Lalu seperti apa tutorialnya? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk terus mensubscribe dan juga bunyikan loncengnya agar kalian bisa terus mengetahui updatean terbaru dari channel tutorial.id. Baik, sebelum kita melakukan praktek mengenai bagaimana caranya merubah suara menjadi teks, terlebih dahulu kita pastikan kita telah memiliki pertama mikrofon eksternal, atau kita juga bisa gunakan mikrofon dari headset ya. Setelah itu kita pastikan untuk jaringan ini telah terhubung ke jaringan internet ya. Ini hukumnya wajib, jadi kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Setelah ini terpenuhi, kita sudah punya headset dan juga sudah terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya kita tinggal masuk ke aplikasi Google Chrome. Kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Nah, di sini kita pastikan kalau Google akun kita sudah login ya. Ini sebagai tandanya, biasanya ini ditandai dengan adanya huruf ataupun foto di lingkaran seperti ini. Ini sebagai tanda kalau kita sudah memang login ke Google akun masing-masing. Setelah itu, kalau ini sudah dirasa sudah login, langkah selanjutnya kita ketikkan perintah di search engine Google ini, docs.google.com, enter. Kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kita pilih salah satu dari beberapa contoh ini. Saya pilih untuk contohnya itu adalah yang resume. Kita klik yang ini, kita tunggu sampai dengan muncul lagi tampilan lembar kerja seperti ini. Namun karena yang kita ambil itu adalah salah satu contohnya, nah makanya di sini mungkin sudah ada teks. Nah, supaya teks ini tidak ada ya kita tinggal lakukan blok semua teks ini dengan cara Ctrl A. Setelah itu kita delete atau tekan tombol del yang ada di keyboard laptop ataupun PC kita. Del. Nah, ini nanti akan menjadi hilang semua teksnya dan kita memiliki lembar kerja yang masih kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu alat yang ada di atas sini. Nah, di sini kita cari menu dikte. Nah, kalau sudah ada tampilan ataupun menu seperti ini atau menu dikte seperti ini kita dipastikan sudah bisa nanti merekam suara atau merubah suara kita nanti menjadi teks. Oke, kita tinggal klik saja dikte. Setelah itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, namun sebelum kita lakukan rekam, terlebih dahulu kita atur untuk bahasanya. Bahasanya ada di atas sini, kita klik, kita pilih bahasa sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, tentunya ya saya karena orang Indonesia saya gunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian dari Amerika dan lain sebagainya, silahkan tinggal gunakan bahasa kalian masing-masing. Oke, di sini saya gunakan bahasa Indonesia. Klik. Setelah selesai, supaya nanti si teksnya itu terlihat jelas ataupun besar, nah di sini saya lakukan terlebih dahulu untuk merubah ukuran hurufnya menjadi 14 supaya nanti jelas aja. Walaupun memang nanti kalau untuk pengeditan bebas lah ya, kita setelah melakukan rekam suara
baru melakukan edit juga boleh. Oke, setelah ini dirasa sudah, kita tinggal lakukan nanti ataupun mengklik icon mic ini. Dan nanti setelah icon mic ini diklik, nanti ini dia akan berubah warna menjadi merah. Itu artinya setiap kalimat yang keluar dari mulut kita atau setiap suara lah yang keluar dari mulut kita ini nanti akan langsung dicatatkan atau dirubah menjadi teks di lembar kerja yang masih kosong ini. Untuk itu makanya nanti perhatikan, ataupun ya kita sudah siapkan lah ya teks yang nanti akan kita gunakan sebagai teks yang akan kita gunakan gitu ya. Sebagai contoh nanti di sini saya sudah siapkan untuk teks mengenai definisi daripada mainboard. Oke, sekarang kita coba. Setelah ini nanti berubah merah, kita sudah langsung bisa melakukan rekam suara kita. Kita klik. Mainboard merupakan papan sirkuit yang digunakan untuk meletakkan komponen CPU untuk pemasangan hardware. Seperti yang dipaparkan, fungsi mainboard adalah sebagai media atau tempat untuk menghubungkan komponen-komponen hardware agar komputer dapat bekerja, juga merupakan media terbesar yang ada dalam CPU. Pada mainboard terpasang pula kabel penghubung dari power supply, kabel tersebut yang memberikan sumber arus listrik agar mainboard dapat bekerja. Praktis kan ya, setelah tadi kita hanya tinggal mengeluarkan suara dan hasil apa yang tadi kita sudah lakukan ya jadinya seperti ini. Suara yang kita keluarkan tadi berubah menjadi teks seperti ini. Nanti di sini setelah ini kita tinggal mungkin memberikan sedikit polesan lah berupa editan, mungkin kita mau atur kembali ukuran hurufnya ya menjadi mungkin 12, atau mau juga kita lakukan rubah jenis hurufnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lakukan setelahnya tadi kita beres melakukan rekaman. Nah, bukan hanya itu, nanti setelah ini selesai, jika kita mau memindahkan file yang sudah tadi kita rekam ini atau teks yang sudah kita rekam ini ke aplikasi Microsoft Office Word, ya tinggal kita blok saja, terus kita masuk ke edit dan kita salin atau kita kopikan. Coba kita salin, setelah itu kita masuk ke aplikasi Microsoft Office Word. Setelah itu kita pastekan di sini. Nah, teks yang tadi sudah kita lakukan rekam di Google Docs, kita sudah bisa edit sesuai dengan format yang kita inginkan di aplikasi Microsoft Office Word. Mungkin kita rubah seperti tadi lah ya, jenis hurufnya mau kita jadikan jenis Roman, ukuran hurufnya kita mau rubah menjadi 12, atau di sini kita bisa lakukan untuk merubah warna dan lain sebagainya. Mungkin kalian lebih tahu lah ya, sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Nah, jadi sekali lagi cara ini mungkin sangat mudah ya, sangat membantu sekali untuk pekerjaan kita ya, baik itu tugas sekolah ataupun tugas kuliah. Ini saya rasa sangat membantu ya, ketika kita harus dikejar-kejar oleh deadline tugas kita, tugas kuliah ataupun tugas sekolah ataupun juga tugas kerjaan mungkin. Nah, ini sekali lagi cara yang bisa kita lakukan supaya pekerjaan kita cepat beres dan juga rapi tentunya. Dan itu mungkin tugas-tugas sekolah dan juga kuliah bisa juga cepat beres sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, baik, itu saja mungkin untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya terus
meminta dukungan untuk senantiasa selalu untuk subscribe channel saya, supaya sekali lagi channel ini bisa terus berkembang dan tentunya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.